ربي بالمصطفى بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Pembacaan burdah dari awal sampai akhir sudah kita baca. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita, anak cucu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu mari kita ikuti, kita dengarkan taklim yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita untuk bisa selalu istiqamah di majlis ilm, mempelajari ilmu, mengkikis kebodohan kita sehingga Allah mengangkat derajat kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita di dunia wal akhirah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, hudur majalisil ilm afdal min salati alf rakaah. Menghadiri majlis ilmu, majlis datang dia untuk ngaji, untuk belajar ilmu, untuk tambah ilmu di situ, maka malaikat ini sibuk menulis pahala seperti dia sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat. Di depan saya ini saya tidak yakin di depan saya ini ada yang pernah sholat 1000 rakaat. Kalau ada satu di sini yang pernah sholat 1000 rakaat, saya siap minta air, saya mau minta barokahnya saya. Karena itu amalannya para awliya, para salihin. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain, itu amalannya 1000 rakaat itu. Nah kita ini yang tidak bisa seperti itu, sama Nabi Masya Allah diberikan dispensasi, diberikan satu amalan, amalannya itu seperti 1000 rakaat. Apa itu? Hadir majlis taklim ini. Andai saja kita lihat pahala ini, maka kita akan tinggalkan kerjaannya kita akan tinggalkan kesibukan kita akan tinggalkan dulinnya kita. Seperti sholat abujung 1000 rakaat. Yang kedua seperti iyadatul marid, 1000 orang sakit disambangi, nyambangi orang sakit itu pahala. Begitu juga seperti syuhudul janazah, alfa syuhudul janazah, 1000 orang menghadiri daripada jenazah, menyolati dan menguburkannya. Ini hadir, dia datang setengah jam, 1 jam, 2 jam, subhanallah malaikat sudah disibukkan oleh dia. Alhamdulillah, maka itu jangan sampai disia-siakan ya, majelis-majelis seperti ini, terutama majelis ilmu pengajian. Kenapa Beb? Kok majelis ngaji pengajian itu kok tidak banyak yang hadir? Tapi kalau sudah majelis tahlil, majelis istighosah atau majelis maulid,
itu kok rame. Kenapa kalau taklim ini kok ndak rame, orang males? Karena memang ngaji ilmu itu orang-orang pilihan. Orang yang dikasih ilmu sama Allah itu pilihan, nggak sembarangan. Ya. An-nuru ilmun wa nurullah la yuhda li'asi. Ilmu itu cahaya, dan ilmu itu tidak diberikan kepada orang-orang jahat, kepada orang-orang yang tidak senang sama Allah, yang tidak senang sama Nabi Muhammad. Dijauhkan, jangan. Apalagi memang Allah itu mau dia itu jadi orang celaka. Ya. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang diinginkan dia jadi orang yang baik, maka niscaya diarahkan ke ilmu. Tapi kalau Allah nggak senang sama hamba ini, dijauhkan dari ilmu. Wala majlis, wala ta'lim, wala hadir maulid, wala hadir burda, wala dekat sama ulama, wala dekat sama ustadz, wala dekat sama orang alim, wala dekat sama orang waliullah. Dijauhkan, disibukkan dia dengan dunia, memang Allah bikin dia celaka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teringat kisah ada murid kesayangannya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sahibul Ratib ini punya murid kesayangan namanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Makamnya di Hawthah. Nah, tapi beliau ini punya Masjid Ba'alawi di kota Ghurfah. Nah, kota Ghurfah. Ini diceritakan bahwa ada seseorang datang kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi ini. Qala ya Habib, inni ra'aitu fil manam anna Aba Sulaiman mu'adzabun finnar. Bib, saya melihat Bib, teman saya Aba Sulaiman itu kok lagi disiksa, yang meninggal dunia ini kok lagi disiksa. Lagi disiksa. Doakan Bib, Neser, kasihan ini. Kata Habib Ahmad bin Zain, dia pernah jumpa sama aku? Kayaknya enggak pernah. Dia pernah hadir majelisku? Enggak pernah. Pernah masuk ke masjidku ini pernah? Enggak pernah. Tapi pernah datang, enggak masuk ke masjid, di luar teras. Dia nunggu seseorang yang lagi sholat atau lagi ngaji, dia mau nagih utang. Ada orang dia yang utang sama dia, dia nunggu di luar itu. Begitu keluar langsung ditagih utangnya. Maka kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, beliau mengatakan khair insyaallah. Mudah-mudahan dia diselamatkan dari api dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah dia. Temannya pulang. Ra'a fil manam, mimpi ketemu lagi sama temannya itu Aba Sulaiman. Muna'am, dalam keadaan nikmatnya Allah. Ditanya, "Kaifa haluka?" Gimana kabarmu? Alhamdulillah. Allah telah meringankan siksaannya kepadaku. Syuf ya, bagaimana keberkahannya. Ditanya, pernah ketemu saya? Pernah salaman sama saya? Pernah hadir majelis saya? Pernah masuk ke masjid saya? Ditanyai semuanya itu. Artinya itu semuanya membawa keberkahan. Makanya jangan pilih-pilih, hadir majelis, ada majelis apa hadir, ada ustadz siapa, ulama siapa, datangi, ambil berkahnya. Kita nggak tahu. Ya, besok-besok inilah yang membuat kita ini dapat syafaatnya, yang bikin kita senang di dunia, senang di akhirat. Jangan cuma berbondong-bondong kalau sudah ada samar, kalau sudah ada gambus. Nah, ini karena di Robito Alawiyah, jadi ya kita ngomong no gambus samar, mau ngomong dangdutan, insya Allah tidak usah seneng dangdutan begini. Ya, kalau sudah ada gambus, ada samar, kalau sudah ada dangdut, wah datang luar biasa ke sana kemari, jauh-jauh malam kesel, syughul, ditinggal semuanya. Kalau taklim, aduh, ya sudahlah, keenakan di WA Abi Muhammad ana soalnya. Di WA langsung ana. Di mana ya? Tak nyaman gula. Orang kalau tak nyaman, akhirnya dapatnya tak nyaman. Tapi harusnya itu datang senyaman. Engki, saya mau datang Bib, nyaman Bib. Begitu, nyaman ongkuan. Tapi kalau sudah saya ndak enak temenanan. La tahgiranna minal ma'rufi syai'an fa innaka la tadri ayyu 'amalin yudkhilukal jannah. Jangan kamu remehkan amal kebaikan apapun amal kebaikan.
sekecil apapun, ojo diremekno. Karena kamu nggak tahu amal mana yang membuatmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Mudah-mudahan kita termasuk penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal. Tayyib, kita masuk sekarang pasal tentang fima la yasihun nikah illa bihi. Ya. La yasihun nikah illa bihi. Tidak, ini bab tentang tidak sah nikahnya seseorang, kawinnya seseorang kecuali dengan ini. Nah, ya. Yang pertama, wala yasihhu 'aqdun nikah illa biwaliyin. Tidak sah hukumnya nikah kecuali dengan hadirnya seorang wali. Wali di sini yaitu waliul mar'ah, walinya si perempuan. Nggak boleh, nggak ada nikah tanpa wali. Nikah tanpa wali. Nanti akan diterangkan siapa wali itu. Walinya siapa saja. Wali bukan waliullah, itu bukan. Maksudnya di sini wali itu ya orang tuanya yang bertanggung jawab kepada anak perempuan ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikahun illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikahnya seseorang kecuali dengan hadirnya adanya wali dan dua saksi yang adil. Apa itu adil nanti akan kita jelaskan di sini. Nah, jadi harus ada walinya. Nah, kalau anda pakai wali itu bukan kawin itu bukan nikah. Itu namanya mau berzina dia. Ya sudah, yang penting saya ridho, kamu suka sama suka, ya suka sama suka. Apa ini? Masya Allah. Dan ini subhanallah, beginilah bagaimana Islam itu menghormati wanita. Menghormati wanita. Wanita bukan seperti barang yang bisa dibeli dijual kapan saja, bukan, tapi harus datangi kepada walinya. Nah, makanya kalau mau menikah itu, kalau gentle itu jangan nekani anake, tapi nekani bapake. Assalamualaikum, saya datang ke sini mau niatnya baik, meminang putrinya bapak. Begitu. Bagi yang perempuan kalau didekati laki-laki, ya bilang begini, kalau kamu gentle, aku gentle, pria sejati. Kalau sejati pria tekanono bapakku, tekono me bapakku, temono bapakku. Aduh tako alah, ngarit kuno ae wis kon ya. Datang begitu, ketemu sama walinya. Walinya ini yang berhak, ya, yang berhak tadi itu untuk menikahkan putrinya. Tayyib, illa biwaliyin, kecuali dengan hadirnya seorang wali. Maka itu la tuzawwij nafsaha wala ghairaha. Tidak boleh dia menikahkan dirinya dan juga tidak boleh menikahkan orang lain. Tidak bisa. Saya nikahkan diri saya kepada kamu. Saya qabil tuh, saya sama. Ini transaksi jual beli namanya ini. Nggak bisa seperti itu, harus ada wali. Wa yaftaqirul wali wa syahidain. Nah, adapun wali sama dua saksi. Nah, dan juga harus ada dua saksi. Dua saksi itu minimal dua saksi. Al-adl di sini yaitu yang adil. Adil di sini bukan pelaku maksiat dan juga bukan kafir, dan akan diterangkan nanti. Apa itu adil di sini? Wa yaftaqirul wali, dan seorang wali perempuan yang mau menikahkan anaknya ini, dan juga saksi juga tidak boleh asal comot. Nah, saksi ini harus yang benar-benar. Itu ada 3 syaratnya. Yang pertama al-Islam, walinya harus dia seorang muslim, bapaan Islam, emban Islam, walinya itu. Begitu juga dengan saksinya juga harus seorang muslim. Kalau umpamanya walinya tidak muslim, ya, walinya tidak muslim, anaknya mu'alaf, bapaknya tetap dia kafir,
Tahu kafir? Apa kafir itu? Jangan bilang kafir, Beb. Iku iloan iku, Beb. Dah, si ngomong iloan sapa? Kafir kasar loh. Kafir ini nggak kasar. Kafir itu diambil dari kata, ya, dia itu jahada, kafara billah wa kafara binabillah. Artinya dia mengingkari ketuhanan Allah dan dia mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Nah, itu namanya kafir. Kalau nggak mau dibilang kafir, ya beriman sama Allah, kamu percaya sama Allah dan percaya sama Nabi Muhammad. Oh, aku ngilokno itu berarti. Loh, itu ngilokno itu memang kafir. Sama juga seperti agama lain itu, mereka punya bahasa bagi orang yang tidak mengimani dengan keimanan mereka. Contoh, orang Kristen, orang Katolik, bagi yang tidak mengimani dengan ketuhanan Yesus, tidak mengimani dengan Maria sebagai, ya, Tuhan Allah, ibunda Allah, maka mereka mengatakan apa? Mereka itu adalah domba-domba yang tersesat. Ya, kita doakan domba-domba yang tersesat segera kembali untuk bisa mendatangi sang penggembala agar tidak tersesat. Amin. Loh, umpamane sampean, orang itu bilang kamu nggak beriman dengan ketuhanan Yesus, kamu tidak mengimani, ya, Bunda Maria adalah ibunda Allah, enggak, ya berarti memang ya inilah domba-domba tersesat. Ngamuk enggak ngamuk. Jarno mau ngomong domba tersesat, aku tutup wedus, aku menuso, benih embi kula, manusia kita ini, ya. Nah, sama juga di agama Buddha, wallahu alam, Buddha atau Hindu itu mitra begitulah. Nah, itu bagi orang yang tidak mempercayai dengan dewa-dewinya mereka semua. Punya bahasa masing-masing, kita pun juga punya bahasa itu. Kalau kita ngaji, kita pakai bahasa itu, kafir. Tapi kalau berhadapan dengan orangnya, nggak boleh kita pakai kata itu. Hei kafir, Rene kan? Nggak boleh. Kapir ini, ya. Apalagi dia nggak bilang fa, bilangnya pak. Kapir ini yo, nggak boleh, ya. Nah, kita ini harus bersosialisasi dengan yang baik. Harus kita ini bertetangga yang baik, kita bernegara pun juga dengan yang baik. Naam. La ilaha illallah. Harus muslim. Umpamanya bapaknya Kristen, anaknya mu'alaf masuk Islam, maka syahidnya bukan walinya bukan bapaknya ini, pindah. Ya, pindah ke mbahnya juga sama, Beb, ya, non muslim juga pindah lagi nanti ke wali-wali, nanti bab berikutnya yang akan kami terangkan nanti. Nah, harus muslim. Begitu juga saksinya, ini bapaknya muslim cuman pas itu koncone bapaknya orang non muslim, ini ada saksinya dua, nggak bisa, harus saksinya juga orang muslim, orang Islam. Yang kedua, al-bulugh, saksi dan wali itu harus sudah balik, sudah dewasa. Bapaknya ndak ada, ini ada walinya, siapa walinya? Ini ada, ini walinya itu kakaknya, itu walinya itu adiknya si cilik, adiknya masih TK, masih SD kelas 1, 2, 3, belum balik, ndak bisa, harus balik. Tidak diperbolehkan wali itu masih kecil. Begitu juga tidak diperbolehkan saksi itu masih kecil, harus sudah balik. Setelah itu ats-tsalits al-aql. Wali dan saksi itu harus berakal, punya akal. Maksudnya apa? Waliannya ndak punya akal, al-majnun. Apa majnun itu? Gila, gendeng, sinting, crazy, gila. Nah, tidak boleh saksinya gila, walinya gila, saksinya gila. Lucu nanti ini kalau ngaketkan nanti, ya. Angkah tuka wa zawaj tuka, dijawab qabil tu nikah atau
ongkuan tah. Iya. Dia nikahkan, saya nikahkan, agak ketawa. Jadi yang dimaksud gila di sini zawalul aql, yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal. Baik hilangnya itu, karena gila itu macam-macam. Baik hilangnya 100% atau hilangnya 70% atau hilangnya 30%. Atau kadang gila, kadang sadar. Itu juga nggak bisa. Ingat-ingat ya. Ini besok ingatkan nanti ya, mana novel, ingatkan besok Habib beli buku sama kertas, tak bagi-bagi gratis supaya nulis ya, buku sama pulpen ya, tak manduk-manduk tok ya, supaya tidak manduk saja. Ahlan wa sahlan Habib khair. Nanti insyaallah ingatkan, nanti 2 Kamis lagi saya belikan pulpen sama ini. Berapa jumlahnya semuanya? 60 orang ya. Ya khair, acok lali duit bisa ya. Nah ya, jadi gila itu, yang dimaksud gila di sini itu zawalul aql, hilangnya akal. Baik hilangnya itu 100%, ada yang hilang cuma 10%, 20%, 50%, 70% sampai 100%. Begitu juga ada gila itu yang kadang gila, kadang waras. Kadang waras, kadang gila. Kalau bahasa kondang lagi, matkomaten apa? Matkomaten. Tergideran. Matkumatan. Lah, orang yang seperti ini tidak bisa dijadikan. Lo ada tabib, ada, kadang bekher. Nanti malam Jumat kambuh. Nanti kadang begini, ada begitu. Subhanallah ya, subhanallah. Ada yang gilanya ya tidak 100%, cuman rodok-rodok stres. Kena makan, kena ini, cuman rodok-rodok miring-miring didik ya. Rodok-rodok gimana. Dan ada yang gila itu 100%. 100% itu ya itu. Kadang-kadang jalan muto. Wah itu ini orang yang betul-betul tak diakal betul. Ini gila sudah. Ya. Wala ya'riful fulus hatta. Tak tahu. Kasih duit-duitan, iya, kasih duit temenan, iya, dikasih koran, iya, dikasih kertas, iya, sudah, tak tahu sudah, ya tidak tahu. Nah ini baru ini gila, karena gila itu macam-macam, ya, makanya saya jelaskan lebih detail, karena gila itu macam-macam. Gila yang di sini itu, gila yang dimaksud itu adalah hilangnya akal. Sedangkan gila itu macam-macam, al-junun, funun, gila itu bermacam. Dan kebanyakannya al-syabab syu'batun minal junun, kata Nabi Muhammad SAW. Arek enom itu bagian dari kegilaan. Gila-gila orang ini kan pas ngoda. Pas ngoda. Pas muda ini gila-gilanya orang. Karena orang itu gila macam-macam. Ada yang gila bola. Waduh, tiap hari pangocek bola terus. Ada yang gila bine, reng bine to. Benar bine. Waduh, gila ini ya. Ada juga yang ada juga yang gila dengan jabatan, pangkat, kekuasaan. Tiap hari yang diomongkan partainya, pemilihannya, terus begitu. Ya itu, makanya orang itu bisa dilihat dari omongannya. Kepengen tahu orang itu bagaimana, lihat dari omongannya. Kalau orang itu senang sama ilmu, dia yang selalu diomongkan ilmu terus. Kalau dia itu senangnya sama bola, bola terus ini. Dia senangnya sama, naudzubillah, kalau dia senang sama narkoba, minuman keras, ya, perzinahan dan itu yang diomongkan terus nih. Ya.
Nah ini gila-gila ini bukan gila seperti ini ya yang dimaksud yang dalam hukum syariah dalam perwalian. Terus gimana pada orang gila, gila jabatan, gila pangkat, gila nama, gila kewibawaan atau gila penghormatan. Apakah boleh jadi wali? Ya boleh, boleh saja. Terus gilanya gimana? Gilanya tidak betul itu, gilanya tidak benar. Boleh kita ini kalau mau gila, gilanya hanya sama Allah, gilanya sama Nabi Muhammad, boleh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Udhkurullah hatta yuqal annaka majnun." Banyak kamu berzikir sama Allah sampai-sampai orang bilang kamu ini gila. Kamu ini gila. Kono ngaji ini gendeng kono gini. Alhamdulillah. Timbangan kon bal-balan kono, bal-balan kini, main PS sana, main PS ini, slot sana, slot sini kon. Terus slot perjudian itu. Gendeng kon loh, aneh kok gendengnya begitu. Ya. Sampai kamu dibilang gila. Ya, hatta yuqal annaka majnun, sampai kamu dibilang gila. Makanya para ulama sufi sehingga mereka itu kadang-kadang kalau dia berzikir itu sampai bergoyang semua badan-badannya semuanya. Ya, bahwa sudah saya seperti orang gila saya sudahnya. Tapi dia menyatu dengan Allah dan dia menyatu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Naam, al-aql, ya punya akal. Jadi al-majnun tidak boleh jadi wali. Fala yakunul wali mar'a majnunan sawan atbaqa jununi aw tanqati'. Baik yang kumat-kumatan, baik yang datang-datangan atau tidak, maka sama, itu tidak diperbolehkan jadi saksi atau jadi wali. Maka dari itu bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sama Allah ya. Kita ini hidup ini penuh bergelimpangan dengan nikmat Allah yang Allah berikan. Cuman kita ini banyak lupanya. Salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmatul aql, nikmat akal. Sampean ini sampean ini kan dikasih akal. Al-Quran itu afala taqilun. Maka kamu ya, tidakkah kamu ini mau memikirkannya? Tidakkah kamu mau itu memikirkannya? Kamu punya akal. Alhamdulillah. Kalian ini dihormati karena punya akal. Dijak omong orang punya akal. Ya, dikoncoi punya akal. Boleh hadir di majelis, duduk di depan, duduk di belakang, punya akal. Bahkan sampai dipek mantu wong, kenapa? Karena punya akal. Alhamdulillah. La tabki ala man dha'a maluh. Jangan kamu susah, sedih, nangis kepada orang yang kehilangan hartanya. Wabki ala man dha'a aqluh. Tapi kamu tangisi orang yang kehilangan akalnya. Orang gila. Mati tak mau, hidup tak diharap. Iya. Mati bapak ibunya yang tidak mau keluarganya. Tapi kalau hidup buat apa? Nah makanya kita ini kadang-kadang ya Allah kurang bersyukur, sumpah tiap hari. Alhamdulillah, aku kurang soge, aku kurang ganteng, aku kurang putih, aku kurang terkenal, aku kurang terus. Alhamdulillah, ma'agil. Kamu punya akal. Masya Allah, ini akal nih, kamu ini bisa melihat mana yang betul, mana yang tidak betul, mana yang baik, mana yang tidak baik. Alhamdulillah. Sampai dikoncoi, kenapa? Karena punya akal. Coba ada punya akal, terus hadir majelis di sini, nunggu di ngarep, bingung aku. Aku ngomong ngopo, iki guyang-guyu. Nanti ngomong ini, Allah. Mau ndak? Ada yang bujangan di sini? Kalau ada yang bujangan mau ndak? Saya carikan perempuan rutin, luar biasa, putih, luar biasa, rambutnya, Masya Allah, pipinya, Masya Allah, semuanya, luar biasa sudah. Miss Unilever Gondang Legi, Ratu Kecantikan Gondang Legi.
Oh, luar biasa. Ayo wes. Orang lewat ini kalau lihat geblak sudah. Tapi gila. Hah? Punya suratnya, keluar suratnya, sertifikat dari rumah sakit RSJ, Rumah Sakit Jiwa Porong, bahwa dinyatakan gila. Ayu lo tapi seksi, kalah iku, huremmu kalah itu, bintang film kalah. Tapi gila. Hah? Moro dikusuk-kusuk, ayo nak turun nak, awakmu dikusuk-kusuk ngono kok ya. Ayo nak tidur nak, ayo nak. Ya Allah, makanya alhamdulillah punya akal, dikasih akal, banyak syukur, terima kasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jaga akal ini dengan sebaik-baiknya. Akal ini dijaga dengan sebaik-baiknya. Nikmatullah, nikmatnya Allah jangan dirusak. Dirusak dengan apa? Macem-macem. Pertama dirusak dengan minuman keras. Minuman keras, khomer. Bahasa Arabnya minuman keras itu khomer. Kenapa? Khomer diambil dari apa? Katanya khomer itu kata-katanya diambil dari khammara yukhammiru, artinya menutupi. Menutupi. Khammara aglahu, dia menutupi akalnya. Begitu khomer mabuk itu akalnya tutup. Nggak eru itu depan ibunya, anaknya, nggak tahu depannya itu tetangganya, nggak tahu itu masih kecil, nggak tahu itu orang tua, nggak tahu. Allah ngasih nikmat akal, kenapa dirusak pakai khomer ini? Nggak baik, nggak bagus. Ini namanya kufur nikmat, ini dirusak. Ditambah lagi narkoba, mau apa saja jenisnya, mau ganja, heroin dan yang lain-lain, bahkan obat-obatan penenang, dosisnya diperbesar. Ini ngerusak akal. Kalau sudah rusak akal tidak ada harganya dirimu ini. Masih ganteng, soge, sopo sing gelem mbek awakmu sopo, tapi lek gila. Kalau akalnya ndak waras, ndak betul, la haula wala quwata illa billah. Minuman keras, narkoba, termasuk juga tayangan-tayangan yang tidak baik, pornografi, porno aksi, suka melihat aurat, ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Akhirnya ini nggak terkontrol, maaf. Penikmat pornografi, penikmat ya tayangan porno itu dia tidak bisa mengkontrol diri. Itu lihat itu berita-berita sekarang, seorang kakek sama cucunya, seorang bapak sama anaknya, seorang guru sama muridnya, nanti sama anak kecil, nanti sama kewan, nanti sampai heran, loh sama embi lu porun. Akhirnya sama mertuanya sendiri. Nah, ayo, sudah dikasih anaknya doyan lebih morotoni pisan. Nanti sama nenek-nenek. Ini dari mana ini? Dulu nggak ada nih seperti kayak gini dulu itu. Loh sekarang ini kan begini, kenapa? Ini rusak, akalnya tertutup dengan pornografi ini. Jadi hati-hati sama dua. Pertama narkoba, yang kedua narkodeh, wong wedok. Nah ini termasuk yang bisa menutupi akal. Maka itu tayangan-tayangan yang seperti itu di skip aja. Hati-hati, pilih-pilih, jangan diikuti nafsunya itu. Karena orang-orang yang penikmat pornografi itu, dia tidak akan terpuaskan, terus dia cari yang aneh-aneh, dia terus yang cari yang aneh-aneh, yang begini, coba begini, yang ini begini, terus ngawur-ngawur. Akhirnya dia di mujtama'nya, di sosialnya dia itu tidak bisa mengontrol dirinya. Nanti dia lihat orang seperti lihat telanjang itu orang itu.
lihat bahkan wal'iyadzubillah lihat adiknya sendiri seperti telanjang, lihat ibunya sendiri telanjang, seperti ngelihat ya muridnya sendiri. Ini yang sangat berbahagia. Ditambah lagi tidak punya ilmu, ditambah lagi tidak ngaji, penikmat pornografi, mabuk, Allah, kalas, tutup petang sudah. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Makanya itu alhamdulillah ala ni'matil aql. Alhamdulillah nikmatnya akal. Nikmatnya akal. Begitu juga akal yang selalu diasah untuk ngaji, taklim, belajar, diasah terus, itu aman dari kepikunan. Makanya ayo Al-Quran dihafalkan, ada hadis-hadis Nabi dihafalkan, ngaji-ngaji seperti ini, taklim ditulis dihafalkan. Orang yang akalnya terus dipakai, diasah, aman dari kepikunan. Kalau akal yang diikutkan nafsunya terus, wal'iyadzubillah, belum tua dia sudah pikun, penyakit pikun, dia lupa segala-galanya dia. Wassallallahu alaihi wa afiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, perlindungan kepada kita dan anak-anak kita semuanya. Nah, ini penutup akal, sehingga hal yang di luar akal sehat kita sampai melakukan sama anak kecil, anak bayi, sampai sama binatang, sampai akhirnya dia yang asalnya anak-anak muda ini aktif dalam olahraga, aktif di dalam sosial, ini enggak suka menyendiri, dan hati-hati yang suka menyendiri ini ada apa? Ngumpul-ngumpul. Makanya kami melihat orang yang suka ngumpul ke taklim, majelis ini, ke tahol apa semuanya ini. Ini alhamdulillah. Tapi yang suka menyendiri ini hati-hati. Apa dia penikmat narkoba, penikmat minuman keras, penikmat pornografi, itu ya apa? Pendiam dia, terus tidak mau berbicara, tidak mau ini. Ada keanehan-keanehan. Nah, hal-hal yang seperti inilah. Makanya al-waqtu illam tushghiluhu fil khair syaghalaka fis syarr. Waktu ini kalau tidak kalian gunakan dalam kebaikan, subhanallah, waktu itu nanti akan menggunakanmu dalam keburukan. Oh, sekarang Kemis, waktunya ke sini. Oh, sekarang ini Jumatan, ke Jumat. Oh, waktunya sekarang ini. Oh, sekarang waktunya kerja. Waktu itu di manage semuanya, terus disibukkan. Nggak ada waktu untuk elek, nggak ada. Tapi akeh nganggurnya, wah bahaya ini. Datang itu afkar syaitaniyah itu datang, pemikiran-pemikiran setan, ini ayo gini. Ya Karim, Allahumma hafadhna wa hafadh auladana wa banatana. Ya Allah, selamatkan kami dan selamatkan keluarga kami, anak-anak dan putra-putri kami semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tayyib. Setelah itu al-aql. Akal. Beb, kalau walinya bisu bagaimana? Walinya bisu. Enggak apa-apa. Bisu, enggak bisa ngomong, atau tuli, buta, enggak apa-apa. Dia buta tapi dia kan bisa mendengar. Dia tuli tapi dia bisa melihat. Bagaimana pengantin laki-laki atau pengantin laki-laki yang bisu? Gimana dia ijab kabulnya dia? Nah, ya. Isyaratul akhras kanutqihi. Ini istilah ulama fuqaha. Isyaratnya orang yang bisu itu seperti bicaranya. Jadi, saya kawinkan kamu ini dengan mahar sekian. Terus dia dengan bahasanya terakhirnya ya. Umpamanya, saya enggak tahu itu ya, itu ada bahasanya itu. Kabul, boleh ya. Ya, makanya itu bahasa dunia ini bahasa apa? Bahasa dunia itu apa? Bahasa Inggris? Enggak. Bukan bahasa Inggris, katanya bahasa dunia kemana-mana, kalau sudah bisa bahasa Inggris kemana-mana aman. Aman? Enggak. Justru bahasa dunia itu bahasa isyarat. Iya. Ngomong sama orang,
Iya. Ngomong sama orang Afrika, orang Arab, orang India, orang Eropa, orang Prancis, ini semua sepakat, oh ketimangan. Iya. Ngomong begini, iya, bilang begini, apa gini nih? Oh, mau abide gitu ya? Enggak, sudah tahu apa? Mau tidur. Itu bahasa dunia. Oh iya. Dulu kami sampai ke Perancis dari bahasa Inggris. Ya sudah pakai bahasa isyarat itu. Dari sini ke Jakarta aman. Dari Jakarta ke Dubai aman, bahasa Arab masih. Nah, dari Dubai ke Kenya, Afrika. Iki mulai bingung sudah. Ya Allah. Masya Allah. Ternyata saya di Kenya itu ternyata saya ini putih ternyata ya, putih saya itu. Setelah itu masuk lagi ke Perancis tambah angel maneh sudah. Tapi dengan bahasa isyarat sudah ya bisa dipahami insyaallah walaupun tidak sempurna. Taib. Setelah itu al-aql. Terus wal rabi al-hurriyah. Yang keempat, saksi itu dan wali itu harus orang yang merdeka, nggak boleh seorang budak. Fala yakuna al-wali 'abdan fi ijabin nikah wa yajuzu an yakuna qabilan fi nikah. Kalau dia seorang wali, kalau dia seorang saksi, yaitu budak, nggak sah, nggak boleh. Terus kalau dia budak mau kawin, kalau budak kawin boleh. Tapi kalau dia jadi wali itu yang tidak diperlukan. Kenapa? Karena dia tidak bisa memiliki diri sendiri kalau dia mau mengizinkan yang lainnya. Terus al-khamis adz-dzukurah, yaitu laki-laki. Wali itu harus laki-laki, reng laki. Tidak bisa. Ada walinya siapa? Embun, tidak bisa ibunya. Ini mbaknya, nggak bisa. Oh ini neneknya, nggak bisa. Wali itu harus laki. Habib, bagaimana kalau khuntha? Apa khuntha itu? Pernah dengar khuntha? Banji yang bagaimana? Banji sekarang macam-macam ini. Banji di sini apa yang waria itu? Wanita, pria, atau trans, koyo keren gitu ya. Padahal ya ono terongi padahal itu. Yang dimaksud di dalam ulama fikih sini, kalau khuntha bagaimana? Kalau khuntha di sini yang dimaksud itu adalah ada orang itu yang memang terlahirkan memiliki dua alat kelamin. Subhanallah. Lahir itu memiliki dua alat kelamin. Nah, ulama fikih di sini mengatakan bahwa tapi tidak selamanya dikatakan khuntha. Nanti begitu dengan berjalannya waktu, bertambahnya umur, nanti semakin jelas arahnya kemana dia laki atau bini. Pertama dilihat dia buang air dari mana, alat yang laki-laki atau alat yang perempuan. Dua-duanya beb, sudah lanjutkan, masih dikatakan khuntha dia. Nanti dilihat dia haid dari alat perempuannya, keluar menstruasi, atau dia ihtilam atau keluar sperma dari alat laki-lakinya. Tidak ada dua-duanya. Kalau ada, ini yang laki, ternyata dia ihtilam keluar spermanya, berarti dia laki-laki. Oh enggak, ternyata dia keluar menstruasi, haid, berarti dia perempuan. Enggak beb, dua-duanya enggak. La hadza wa la hadza. Masih khuntha, terus lanjut ke atas, tunggu waktunya. On lawan dulu ya. Nah, sampai dilihat nanti, dilihat anggota tubuhnya. Adakah di situ anggota-anggota tubuh yang muncul di perempuan seperti tubuhnya payudara? Ada di situ ya, atau tidak ada? Ada, perempuan dia berarti. Ya, perempuan. Ini enggak ada, beb. Umpamanya, enggak ada. Terus dilihat. Nah, sampai dilihat kecondongannya dia.
ketika dia melihat perempuan sama lihat laki-laki, mana dia lebih tertarik? Seneng yang mana dia? Ya, ternyata dia tertarik sama perempuan, berarti dia laki-laki. Dan ternyata dia senang sama laki-laki, ternyata maka dia adalah seorang perempuan. Begitu kalau yang kita pelajari dalam ilmu fikih itu khuntha. Pasti akan jelas nanti pada akhirnya dia itu arahnya kemana. Adapun yang ada sekarang ini al-waria wal bencongo wal benduh wal transgender dan yang lainnya semuanya itu bukan khuntha ya, bukan khuntha, tapi itu din. Apa? Din. Ini keseringan kondang legi beb apal Madura ya Allah. Din itu jadi-jadian rengla ke din jadi hukumnya apa? Lake dia itu tidak bisa, tetap dihukum mungkin khuntha, bukan khuntha lake. Boleh salaman beb, boleh. Makanya istrinya jangan potong rambut atau make upan sama itu din itu sama waria, itu laki. Motong istrinya, motong anaknya, itu aurat, nggak boleh. Make up kadang manggil orang-orang itu nggak boleh. Loh kalau saya beb, kalau sampean beb, kalau kalian mau potong rambut di sana laki-laki boleh. Salaman boleh. Tapi awas digerayangi gitu. La ilaha illallah ya. Hati-hati. Nah begitu. Itu tidak dikatakan. Atau dibalik ya. Perempuan yang tomboy, potong laki itu dia seperti laki sudah wis jadi anak pang. Sudah wis ada perempuan tetap dia. Perempuan. Hukumnya perempuan. La ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Lu'inal mutasyabbihin minar rijal wa lu'inal mutashabbihat lu'inal mutashabbihin minan nisa wa lu'inal mutashabbihat minar rijal. Allah itu melaknat, mengutuk orang laki-laki yang bergaya seperti perempuan, orang perempuan yang bergaya seperti laki-laki. Itu penyakit. Terus bagaimana beb? Orang-orang yang ya transgender ini, waria dan yang lainnya, itu penyakit. Namanya penyakit bagaimana? Diapakan? Dipateni? Dibunuh? Enggak, diobati. Ya diobati. Ya, makanya tapi ini mereka dikasih panggung bicara. Saya ini adalah manusia yang saya ini adalah perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Tuhan salah meletakkan saya. Kon kira Tuhan niku pabrik sanyu salah. Kira pabrik pabrik mesin ono salah itu. Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Kesalahan. Nanti insya Allah ada waktunya. Kenapa orang itu kok jadi homoseksual? Kenapa orang kok jadi lesbi? Itu ada. Alhamdulillah kita pelajari itu. Tapi belum bukan waktunya untuk kita bahas di sini. Kenapa itu ya? Itu bisa jadi karena mental ya, karena mentalnya pernah dirusak. Walhasil al-khuntha fala takunul mar'a wal khuntha. Maka kalau walinya masih statusnya khuntha bagaimana? Enggak boleh. Sampai jelas laki itu perempuan dia. Laki itu perempuan. Al-ajib thumma al-ajib. Ketika kunjungan Sayyidil Habib Umar, guru kami Habib Umar ada di Malaysia kemarin ya, di antara di muktamarnya itu atau di perkumpulan perkumpulannya subhanallah diizinkan seorang transgender tadi itu untuk langsung tanya sama Habib Umar. Bisa dilihat di YouTube itu ada. Tanya langsung sama Umar, Habib, kami ya dari orang-orang transgender begini dan begitu, sepanjang lebar disebutkan
Intinya, apakah orang-orang yang seperti kami ini adalah penghuni neraka, gitu ya? Apakah kita ini adalah penghuni neraka karena sebab orang cakap kita semua ini bahwa ini calon-calon penghuni neraka. Macam mana dengan kita yang seperti ini? Harusnya tuh bagaimana? Dia bilang seperti itu. Walhasil dijawab sama Habib Umar bahwa dosa itu ada dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar, dosa kecil itu bisa diampuni dengan banyaknya kita berbuat kebaikan, ya, kebaikan, nanti itu akan terampuni. Adapun dosa yang besar tidak bisa diampuni kecuali dengan taubatan nasuha, kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh. Diceritakan bahwa ada seorang perompak, tahu perompak, seorang bajingan ya, seorang bajingan besar. Nah terus, tiap hari dia ngerampok, tiap hari dia merusak ya, dia ganggu orang, merampok. Terus ketika anak buahnya ngiteri minuman, kopi, semuanya ngambil kecuali bos perampoknya ini tidak ngambil. Ditanya, lu kenapa? Kalau saya puasa. Ajib, kamu nih bos perampok, ya, kamu bos perampok tidak mau minum karena puasa, aneh kamu. Yo ngerampok, yo poso, gimana? Akhirnya dia mengatakan, ya memang saya ini banyak salahnya, tapi saya tidak mau salah semuanya, dan saya tidak mau memutus hubungan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun saya salah gini, tapi ya saya tetap mau, ya tetap saya mau puasa. Akhirnya nggak pernah kejumpa lagi sama bos ya, atau ketua rampok tadi itu. Sudah tahun-tahunan, sampai akhirnya waktu dia haji pergi, ya waktu di Ka'bah dia ngelihat itu bos perampok ada di situ, lagi sujud, lagi ibadah, lagi khusyuk, berubah keadaannya, sudah bukan kayak bajingan sudah. Dia lihat ajib, ditanya kamu gini ya, alhamdulillah ini berkat saya menjaga satu hubunganku dengan Allah, akhirnya Allah memberikan hidayah kepada aku semuanya, aku dirubah aku semuanya. Makanya Habib Umar terus mengatakan secara tidak langsung bahwa tetaplah sholat, tetaplah puasa Ramadan, tetap bakti sama orang tua, tetap berbuat yang baik, silaturahim, keluarkan zakatnya. Insya Allah hal-hal itu semuanya menghantarmu semuanya kepada kebaikan semuanya. Artinya Habib Umar itu bilang tetap kamu sholat, ini sholat, nanti amal-amal kebaikanmu lah yang merubahmu jadi baik nanti. Jangan ndak sama sekali, wes elek, bejat, ndak sembahyang, ndak poso, ndak ini, semua jangan. Ya, makanya itu rahmatnya Allah ini pancing dengan perbuatan-perbuatan baiknya kita ini. Nanti akan turun rahmatnya Allah dan keberkahannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb. Mudah-mudahan Allah yuslih umat Muhammad. Mudah-mudahan Allah memperbaiki semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Taib. Terus yang keenam, yang terakhir. Ya, yang terakhir as-sadis, yaitu adalah al-adalah. Al-adalah. Orang yang adil. Maksudnya sini fala yakunul wali fasiqan. Tidak boleh walinya atau saksinya itu seorang yang fasik. Apa fasik itu? Orang yang pelaku dosa. Ya, dia ahli maksiat. Mabuk, pemabuk, pezina, ya, perampok, pembunuh. Cari yang lain. Harus langsung itu posisi walinya itu langsung ganti ke yang lainnya. Dari bapaknya jadi ke mbahnya. Nah, mbahnya itu sama juga langsung ke saudaranya. Langsung pindah. Karena dia fasik. Fasik yang bagaimana? Fasik yang ditampakkan. Beb, semua orang kan berdosa, beb, pendosa, beb. Nah, terus bagaimana? Ya ada dosa itu yang besar yang ditampak-tampakkan. Nah, yang ini yang tidak boleh ini, pemabuk tiap hari, yang membunuh dia, durhaka dia, macam-macam. Ya, ada bang kalau dia dosa-dosa yang tidak tampakkan, dosa yang dia sembunyikan, yang dia kecil itu masih punya iman, bukan termasuk kategori wali yang fasik. Taib. Nanti juga bagaimana kalau seorang budak yang mau kawin, insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Termasuk nikahnya mu'allaf bagaimana? Kalau mu'allaf gimana mau nikah nanti? Bapak saya Kristen, gimana saya mau nikah nanti?
Akhir ketemu insyaallah di 2 Kamis yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Alim semuanya ini kayaknya sudah. Sudah alim semuanya. Kalau tidak mau tanya, dia Habib yang tanya nanti. Ayo monggo. Kalau ada yang berhak menjadi wali, apakah bisa pakai wali hakim? Wali hakim itu dia akan bertanya dulu nanti. Wali hakim, wali yang betulan hakim itu ya. Kalau kita kan petugas KUA di sini, dia akan bertanya mana bapaknya, mana kakeknya, mana ininya, mananya. Ditanya dulu dia tidak akan langsung jadi wali hakim. Dia tanya, oh bapaknya ada, di mana? Ada tapi di luar kota, ada tapi ada di luar negeri. Ya, langsung wali hubungi dia, cari tahu gimana. Ya, cari tahu dia bagaimana. Harus diwakilkan di telepon, di surat atau apa. Ada di luar negeri, tidak tahu kerja di mana, hilang dia. Sudah wali berikutnya, kakeknya ada, saudaranya ada, ininya ada, ditarik semuanya. Nah, kalau semuanya sudah tidak ada, baru ke wali. Kalau ada tapi tidak mau. Tidak mau alasannya apa? Tidak merestui. Tidak merestui itu dilihat dulu. Merestuinya kalau memang dikarenakan syariat, seperti dia mau kawin, seperti kawin sama orang non muslim, kan tidak boleh. Nikah beda agama itu nanti kita ada pelajaran khusus itu ya, yaitu beda agama itu tidak sah, tidak ada. Nah, semua madhahib tidak ada yang mengesahkan semuanya nikah beda agama. Walinya tidak mau nikahkan, kenapa? Beda agama. Ya, atau tidak mau menikahkan, kenapa? Ya karena yang laki ini tidak sekufu, tidak kafaah, tidak setara. Itu nggak bisa diterima juga. Ya, nggak bisa diterima. Tapi kalau tidak direstui, kenapa? Itu orang itu kurang ganteng itu. Kalau mau ganteng nih, kalau mau itu seperti Habib Muhammad itu loh. Ya. Contohnya, ya. Begitu. Nah ini kalau seperti ini tidak diterima, pindah langsung ke wali yang berikutnya. Pindah lagi. Kalau memang semuanya tidak mau pindah semua, ya sudah wali hakim. Jadi nanti ada pertimbangannya itu. Ya pertimbangannya, tidak merestui karena apa? Jadi itu panjang, apa dikorek dulu, apa masalahnya di situ. Akhir. Ada lagi? Kalau walinya sakit terus jaraknya jauh, pernah menangani pakai video call itu gimana? Ya itu diwakilkan namanya, ditelepon. Bisa, apalagi pakai apalagi pakai telepon lebih istimewa lagi itu. Dulu aja pakai surat saya wakilkan ini ada saksinya gitu. Sekarang ada telepon, ada video call, bagus sudah itu. Alhamdulillah. Tapi dilihat dulu video call ini bapaknya itu bukan, ini bapaknya orang aja. Gitu. Kalau di awal pernikahannya sudah sama-sama muslim, tapi di tengah perjalanan salah satunya ada yang murtad, itu hukumnya gimana? Baik, ini seperti tadi yang Habib sudah bilang, kalau mu'alaf nikah beda agama, dia nikah, dia sama-sama non muslim, atau pertanyaannya aja ya, dia muslim, salah satunya ada yang murtad, terus bagaimana? Harus pisah itu, harus fasakh. Ya, harus fasakh, nikahnya fasakh. Fasakh itu artinya harus di cancel. Tidak bisa. Jadi satunya ini muslim, satunya jadi Buddha, jadi Hindu, jadi apa semua itu harus fasakh. Mau baik laki-laki maupun yang perempuan. Yang mau saya sampaikan sebetulnya ini ya, cuma karena waktunya tidak ada, tapi tidak apa karena sudah masuk pertanyaan.
Bagaimana kalau ada orang laki perempuan suami istri sudah nikah, dulu Kristen, dulu dia orang kafir, dia nikah sudah punya anak, terus mu'alaf masuk Islam dua-duanya, gimana pernikahannya? Gimana dulu? Bagaimana? Nah, apa harus dinikahkan lagi atau anaknya atau anak haram atau apa? Dulu dia kawinnya di gereja, kawinnya di pura, kawinnya di kelenteng, terus gimana ini? Nah, ulama di sini fikih mengatakan hukum nikahnya sah. Hukum nikahnya sah kalau memang waktu di agamanya dulu dianggap sah, maka masuk Islam sah. Tetap itu adalah anaknya, tetap itu adalah istrinya, tetap itu adalah suaminya. Nggak perlu akad lagi baru, nggak perlu atau anaknya dibilang anaknya bukan anaknya, enggak. Jadi kalau di agamanya dulu pernikahannya itu sah, maka di Islam dianggap sah. Ya, dianggap sah. Tapi kalau tadi itu kalau muslim terus habis itu ada yang satu yang solot apa kan? Lockout. Lockout jadi bahasa sekarang itu. Ada yang lockout tadi itu. Tahu lockout? Tahu lockout lah? Oh, udah tahu di sini, lopot di sini tahunya. Hengki. Lopot. Betul saya lopot. Nah, itu harus fasakh nikahnya. Ya, saya. Sudah? Ada lagi? Seorang istri yang ditinggal suaminya tapi tidak dicerai, apakah otomatis jadi janda? Otomatis. Kalau kena incaran ini. Pertanyaannya kurang jelas. Ditinggal bagaimana dulu ini ya? Ditinggal bagaimana? Ya ditinggal minggat. Minggat. Hilang, tak ada kabarnya. Berapa lama? Lama. Setahun, 2 tahun, pokoknya elang. Baik, ya bagus ini pertanyaan yang bagus ini ya. Cuman otomatis janda ini istimewa. Gini, seorang laki-laki yang menikah sama perempuan, maka dia wajib untuk menafkahi si istrinya zahir wa batin serta membimbingnya menjadi istrinya di dunia sampai nanti di akhirat. Ketika suaminya hilang, entah kemana, hilang baik secara baik-baik atau secara tidak baik. Ya, umpamanya secara baik-baik gimana? Pamit saya mau pergi ke kerja, mau ke Hong Kong, Taiwan, Saudi, berangkat sampai sana ada kabar sama sekali. Tak tahu Odi mate tahu nih. Sampai waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun gimana? Tak jelas, tak dikasih nafkah. Ini juga banyak orang yang tidak dikasih nafkah. Orang di samping-sampingnya ini pun juga banyak yang ngasih kode-kode. Gimana maknesor kaki ini maknesor itu secara baik-baik. Atau secara tidak baik ngebul tadi itu. Kabur, pergi, hilang, terus bagaimana? Hukumnya bagaimana? Nah, kalau kita lihat di undang-undang Indonesia, kalau selama 3 bulan tidak ngasih nafkah atau menghilang, nah itu bisa jatuh talak. Tapi di dalam kitab yang kita pelajari, di antaranya di kitab Fathul Mu'in yang disebutkan bahwa kalau si laki-laki itu menghilang dengan jarak waktu yang tidak wajar di daerahnya. Orang laki itu tidak wajar itu hilang tuh berapa tahun? Tidak sampai 10 tahun, Bib. Setahun, 2 tahun hilang itu tidak wajar itu sudah. Itu tidak wajar. Maka dia bisa mengangkat permasalahannya itu ke hakim. Bahwa saya ditinggal, nggak ada gini, nggak ada kabar gini. Maka nanti hakim yang akan ngetok di tek. Ya, ini sudah dipisah, diceraikan sama hakim. Habis iddahnya, maka si perempuan boleh itu dia mau kawin lagi ke sana kemari terserah dia. Lakinya datang menunjukkan bahwa saya sudah bercerai sama kamu. Nih suratnya keluar dari KUA. Nah itu begitu. Jadi hakim yang menfasakh bukan otomatis. Otomatis ini kan bahaya. Otomatis meroya. Sampai ini saya laki saya tahu nih. Oh, itu otomatis sudah. Oh. Nah.
Taib, ini ada kejadian sama Habib ya. Ini bisa dibawa ke KUA, bisa dibawa ke pengadilan. Masalahnya ini ada yang datang ke Habib waktu itu, lakinya ini hilang hampir 4 tahun, tidak ada kabarnya. Tidak tahu pergi kemana, ke Saudi, dia pergi kerja, bukan luar negeri, dalam negeri. Cuman tidak ada kabarnya, zaman itu belum ada HP-HP ya. Terus dia bilang ini sudah lebih 4 tahun. Sedangkan si perempuan ini juga ada yang mau nikahkan orang lain, ada yang mau nikah, ada yang mau masuk, karena itu nggak jelas. Saya bilang ya sudah, laporkan ini ke hakim. Ini masalahnya nikahnya siri nih, Beb. Nikahnya siri, tidak ada suratnya. Gimana ini? Oh, waktu itu Habib ini masih muda, artinya sampai sekarang masih muda juga. Artinya waktu itu si awal-awal pulang dari Hadramaut, terus ya insya Allah belum nikah saya kayaknya. Si awal-awal itu, nah habis itu, wah ini kalau secara hukum ini ya fasakh sudah langsung ini otomatis ini. Oh, kan sampai tadi bilang otomatis. Ini otomatis nih kalau gini. Iya, habis. Tak bikin suratnya. Waduh, Habib dulu berani mau bikin surat tuh. Tak bikin suratnya, nomor KTP-nya sini semua, tak bikin bahwa ini dulu sampai nikahkan dulu Ustadz Fulan bin Fulan. Oh iya, ini tentang saya sama Ustadz itu nikahkan, fasakh. Sudah, tapi subhanallah waktu itu, tapi sebentar ya, saya tak tanya guru saya dulu. Kita ini harus tanya sama orang yang lebih sepuh, orang yang lebih pengalaman, guru-guru kita tanya. Karena saya dulu ngajar di Darut Tauhid hampir sering ketemu sama Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus. Akhirnya saya tanya sama beliau, terus bilang ini ada masalah seperti ini, begini. Tak sebutin kitabnya, ininya apa semuanya kayak gini. Sudah selesai bilang ini, beliaunya bilang apa? Jangan kamu yang memutuskannya. Loh kenapa? Kan kitabnya sudah jelas. Iya, jangan kamu memutuskannya. Kalau terjadi apa-apa, nanti kamu yang disalahkan nanti. Terus bagaimana solusinya? Solusinya suruh dia ngurus ke KUA. Tak tahu gimana, dulu pernah nikah siri gimana, nanti KUA yang ngurus. Nanti KUA yang ngurus bagaimana, nanti dibikin surat atau ya apa, bagaimana nanti dibikinkan surat cerai, nanti sudah biar kalau ada apa-apa nanti di KUA. Kalau dia ada apa-apa dia KUA. Jangan sampai nanti subhanallah dapat 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun pulang suaminya terus bilang mana bini saya? Sudah, kabin boleh sudah, kabin orang sudah, kabinkan orang. Terus sampai ngomong itu saya, waduh, Cak Nabi Muhammad, waduh, carok saya. Orang Madura, wah bisa saya dikepung rumah saya bilang, oh iya masuk akal juga ini. Nah jangan, sudah. Biarkan dia, kan itu ada badan hukumnya, ada kepolisian, ada negara, ada apa semuanya, silakan. Biar ke sana. Nah, oh ya khair, tak balik suratnya sama orang itu, tak langkong, saya tak bisa, dia begini ini, sampai ngomong aja sama petugas KUA, apa, kepolisian ya apa, nanti minta cari jalan. Nah, minta cari jalan. Kalau secara hukum, saya ngomong bahwa ini ya itu otomatis ini sudah, tapi harus ada yang menguatkan. Subhanallah. Saya itu tanya sama guru saya, alhamdulillah. Padahal 4 tahun dicari-cari tidak ada kabarnya. Subhanallah. Habis datang ke tempat saya, terus saya balik itu 2 minggu, 3 minggu muncul itu suaminya. 2 minggu muncul. Nggak tahu, tak baca nih soal itu ya. Muncul ribut itu. Ini bagaimana sampai begini ini sudah mau kawin sama orang lain. Akhirnya yang lakinya mangkel juga. Ya sudah mau kawin sudah. Enggak usah sama saya sekalian. Selesai. Saya enggak ronoro saya. Aman begitu alhamdulillah. Coba kalau ngomong, sudah nih Babi Muhammad, rumah saya dikepung gitu. Nah, jadi innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu dipelajari, ada kebijaksanaan yang harus kita pelajari sama orang-orang yang bijaksana. Wallahu a'lam. Semakin panas ini ya. Akhir ketemu lagi insyaallah di Kamis yang 2 Kamis yang akan datang. Sambil dibicarakan
Beb, tempatnya mau pindah katanya Beb ya.